Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Oke, ini janji calon wakil presiden, sekarang wakil presiden 19 juta terbuka. Itu di mana sih, Dap? Ya itu kan angka optimis, kenapa kita tidak? Harusnya Optimis? dong. Angka optimis. Dari mana angkanya? Ya kan banyak ruang-ruang kerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kayak kita hari ini melakukan kolaborasi dengan misalnya Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu akan membuka para petani-petani milenial. Kemudian di Kementerian BUMN, kemudian ada beberapa kementerian yang lain, belum lagi Badan Halal. Kemarin Badan Halal itu Pak Haikal menyampaikan kita bisa kok sekitar 10.000. Jadi ruang-ruang lapangan pekerjaan ini memang sedang kita ciptakan, belum lagi nanti ada Danantara. Danantara proyek kerja juga. Investasi pasti serapan tenaganya juga besar. Baik. Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer terlihat gagap saat mencoba menjawab janji kampanye Gibran yang akan membuka 19 juta lapangan kerja. Sangat mungkin, siapa yang tidak mungkin? Nah, tinggal begini, negara ini juga harus ramah dengan para pengusaha-pengusaha terkait apa izin. Terkadang izin juga menjadi kendala, karena kan mereka juga cerita ke kita, Pak ini gimana? Kita mau menciptakan lapangan pekerjaan, izinnya dipersulit. Yang mempersulit siapa? Ya nggak tahu tuh birokrat-birokrat itu tuh. Pemerintah. Ya nggak tahu lah, saya nggak mau jawab itu. Yang ngeluarin izin siapa? Ya nggak tahu. Makanya saya kadang-kadang heran, kita bernegara udah kayak ormas, kayak LSM. Oke. Nah ini yang membuat kita sebetulnya sedikit prihatin lah ya. Problem bangsa ini nih preman, ormas, belum lagi izin-izin yang dipersulit. Ya akhirnya merusak apa? Investasi kita. Seharusnya kalau pemerintah ramah terhadap investasi, ya sudah dong dikasih kelonggaran. Nah, aparat penegak hukumnya kan hari ini luar biasa. Mereka mau bekerja sama, kolaborasi dan sebagainya. Agar apa? Narasi soal Indonesia ke depan lebih baik itu benar-benar bisa terwujud di 2045 nanti. Soal apa? Ya. Indonesia rakyatnya bisa tidur nyenyak. Hari ini gimana mau tidur nyenyak? Baru bangun pabrik, nurunin semen, minta duit. Baru masukin besi, minta duit. Belum lagi ulang tahun ormas, minta duit. Belum ketua umum ormas saya ulang tahun, minta duit. Belum lebaran, minta duit. Dan kenapa itu nggak bisa diberesin sih, Bang Noel? Kenapa? Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer mengatakan, Indonesia mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri, dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Saya tidak mau tahu ke depan nanti, karena perusahaan-perusahaan ini, industrial ini sudah membayar pajak lewat negara. Jadi nggak ada hak-hak preman, hak-hak ormas, RT, RW, lurah, kepala desa minta-minta duit lagi. Dan itu komitmen Kang Deddy tuh. Karena pajak mereka kan sudah ada lewat negara, lewat pemerintah pemerintah provinsi, pemerintah kota gitu loh. Jadi jangan lagi nanti hal-hal yang begini malah mengganggu industrial kita. Baik. Ya, ini Bang Noel, ya, catatan kita yang Anda terima, ya. informasi yang Anda terima, kemana negara tujuan para pengusaha ini untuk berinvestasi atau memindahkan investasi mereka? Kebanyakan lari kemana investasi ini? Vietnam. Ya banyak kan ke Vietnam, ya nggak pernah demo-demo. Nul menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikut sertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik. Nul menyatakan, beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas. Untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Indonesia itu bukan preferable tempat investor naruh uangnya. Kenapa? Karena situasinya jadi secara regulasi, banyak palak. Yang malak itu bukan saja aparat, bukan saja pemerintah daerah, tapi juga ormas. Nah ini mengurangi orang untuk berinvestasi, baru masuk ngurus izin sudah kena palak. Nanti terus dan seterusnya sampai saat sudah beroperasi juga ada yang datang, Anda tolong bantu ini, kalau enggak nanti di demo. Ada konsekuensinya gitu ya. Jadi ini membuat kita industri kita semakin terpuruk. Kita dulu punya industri tekstil paling besar di ASEAN. Tetapi habis karena dulu ada kuota, ingat nggak kasus kuota, ya kan? Lebih lanjut, dirinya berjanji akan meningkatkan keamanan, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional. Ada juga ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri.
kemudian lagi kasus thrifting, Ya. ya kan? Nah, itu baju bekas masuk semua, habis kita. Jadi kita itu bukan negara agraris tidak, negara industrialis tidak. Saya nggak tahu negara apa, negara sumber daya alam. Jadi kalau habis kan selesai, kita tidak punya basis Sumber ekonomi, yes. ya kan? Nah, jadi sekali lagi kan contoh, Cina sedang karena ada perang dagang dengan Amerika mencoba meminggir-minggirkan industri. Kita tidak kebagian. Sampai hari ini saya belum melihat ada langkah itu. Banyak ada ke Vietnam, ke Thailand gitu ya. Jadi kita selain memang dunia seperti ini, rantai pasok dan sebagainya, tetapi kita harus memperbaiki sistem investasi kita. Ada menteri investasi, Ya. ada Menko-nya, Ada Danantara lagi ada sekarang. Danantara. Ya. Let's see, kan INA saja kan tidak terlalu menarik. Bergeliat lah. Ya, nah jadi hal semacam ini perlu. Ini orang-orang apa nih, Joman ini apa sih sebetulnya? LSM, kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer, yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau nerangkan sesuatu yang jelimet gitu? Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Apa komennya? Silakan. Ya, apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya, satu. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti kondisinya. Nah, NT1. Dia kembali. NT1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya. Anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah dia negara di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini harus jadi demografi yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. Satu hanya 18%. Ya. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu Bung Rocky. Kalau bertanya bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Oke. Bung Rocky kan tidak substantif kita bicara itu. Oke, baik. Terjadi perdebatan panas antara Rocky Gerung dengan juru bicara Jokowi Mania, Andi, terkait dengan pernyataan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045 mendatang. Menurut Gibran, hal tersebut merupakan kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Untuk itu perlu mempersiapkannya mulai sekarang. Namun Rocky Gerung mengkritik pernyataan wakil presiden tersebut karena menurutnya ia tidak dapat memahami makna istilah dari bonus demografi. Ya, punya pengetahuan. Coba belajar sedikit lah Economic 101, Public Policy 101, apalagi Logic, supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu, baca surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelasnya, nggak dia mampu itu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environmental ethics, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan tuh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap gitu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Menurut Bung Rocky, apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengenai bonus demografi dan masa depan Indonesia, nggak ada poin di situ. nggak ada poin di sana. Menurut Rocky, bonus demografi akan benar-benar terjadi jika bersamaan dengan bonus-bonus lainnya. Hal tersebut tidak hanya berbicara terkait jumlah penduduk, namun juga bagaimana kualitas mereka. Maka yang perlu menjadi sasaran prioritas pemerintah saat ini mestinya pendidikan anak-anak Indonesia. Menurut Rocky, jangan terlebih dahulu berbicara tentang bonus demografi jika yang menjadi pekerjaan rumah paling utama belum selesai dikerjakan, padahal itu merupakan penunjang kemajuan. Apakah nggak menurut Bung Rocky nggak penting bagi seorang wakil presiden untuk menyampaikan hal tersebut? Itu kan sebagai bentuk peduli dengan masa depan Justru Indonesia. sangat penting itu diucapkan oleh wakil presiden.
Karena Pak Prabowo beredar untuk hal-hal yang global security, economic, macam-macam itu. Mestinya wakil presiden ucapin hal yang menyangkut upaya meningkatkan human development index kita. Untuk itu diperlukan otak, itu dasarnya tuh. Justru ini penting banget, tetapi wakil presiden perlihatkan itu dangkal sekali yang diucapkan. Saya justru ingin wakil presiden kita itu tampil secara akademik dengan kemampuan retorika untuk membujuk anak-anak muda ini supaya percaya bahwa akan ada bonus demografi kalau investasi SDM dimulai dari sekarang, dividennya kita kumpulkan nanti 2030. dua semester mendatang kita investasikan ulang. Begitu sirkular ekonominya di dalam pikiran. Ini nggak ada. Jadi sebetulnya ini mau dibela dengan cara apapun udah keburu di downgrade. Kapasitas Pak Gibran itu di downgrade sendiri oleh timnya karena dipaksakan naik kelas, belum waktunya. Sama seperti Pak Jokowi memaksakan anaknya jadi presiden waktunya itu. Jadi Pak Jokowi melanggar undang-undang perlindungan anak. Kita fokus dulu, Bung. Bukan begitu. Enggak gitu, Bung. Kita fokus dulu ngomongin soal bonus demografi. Ini satu paket. Bonus demografi harus dihasilkan pertama-tama oleh otak wakil presiden. Menurut Rocky, tidak heran jika Gibran tidak memahami istilah semacam itu, karena yang disampaikan tidak keluar dari pikirannya sendiri. Hal tersebut terlihat saat Gibran berbicara di depan kamera. Tatapannya terlihat kosong. Jika memang disampaikan tersebut telah terkonsep di dalam kepalanya, maka dengan segala teknik apapun bisa ditaklukkan. Demikian, lebih senang untuk orang Indonesia, karena pun kalau yang lembur, dia tidak mengatakan dia meminta untuk lembur. Beda dengan orang Vietnam. Kenapa saya tahu itu? Karena saya mengerjakan itu. Ya, melatih juga mereka untuk bisa dikirim ke Jepang dan dikirim ke Jerman. Seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita ini mendowngrade lah apa yang dilakukan oleh teman-teman kita untuk bisa bekerja dan bisa membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk itu. Gitu, Mbak. Oke. Poin mendowngrade-nya ini bagaimana? Menurut Pak Andi, mendowngrade-nya ini dari aspek apa? Apakah kita, Bung Andi, ngerasa ada yang underestimate? Kalau tadi komen-komen yang dari Bung Rocky tadi kan bahasanya pesimis semua itu saya lihat. Waduh. Apa? Bahasanya bersinggung. Pesimis lah. Pesimis. Berapa? Pesimis. Oke, bahasa pesimis. Bung Rocky dianggap pesimis nih melihat masa depan Indonesia. Saya seorang pesimis yang rasional, dia optimis yang irasional. Belajar 101 economics, 101 public policy.